Ya, kita akan start dengan PR kita 2 minggu yang lalu. Tertulis tanggal 24 bulan 5, baca 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai pasal 11 ayat 1. Pertanyaannya, bolehkah orang Kristen memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau nenek moyang? Berikan penjelasan. Kita akan menjawab PR ini. Ini 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai pasal 11 ayat 1. Ya. Bicara soal boleh atau tidak boleh, maka kita akan melihat pada dua pendekatan. Ada yang namanya kaum antinomian dan ada yang namanya kaum legalis. Jadi ada dua kelompok dalam upaya kita mencoba mencari penjelasan terkait boleh atau tidak, bukan sekedar iya atau no. Ya. Kelompok yang diwakili oleh kaum antinomian dan kelompok yang diwakili oleh kaum legalis. Secara tidak langsung antinomian berarti mau menjelaskan itu anti, legal itu berarti segala sesuatu yang harus dilihat secara legal, kita harus melihatnya adalah seperti itu. Ya, kita akan mencoba melihat apa yang dilihat oleh kaum antinomian. Pertama, kaum antinomian berkata segala sesuatu itu boleh. Sementara kaum legalis yang mengatakan segala sesuatu itu tidak boleh. Penjelasannya apa boleh? Maka kelompok antinomian menjelaskan ketika dia berkata boleh, segala yang diciptakan Tuhan adalah baik. Jadi nggak ada yang diciptakan Tuhan yang tidak baik. Menurut kelompok antinomian, segala sesuatunya baik. Kalau baik, ya segala sesuatunya berarti boleh. Sementara kelompok legalis yang menerapkan segala sesuatu itu harus legal, dimaknai oleh kelompok legalis bahwa ada ciptaan Tuhan yang diharamkan untuk manusia. Ketika itu diharamkan berarti jelas jawabannya tidak. Lalu kita melihat lagi ke sini, alasan kedua mengapa boleh? Karena di berhala itu atau roh nenek moyang, sebut saja nenek moyang, roh nenek moyang itu ya, berhala saja lebih gampang. Berhala itu tidak mempunyai kuasa. Sementara di sini dimaknai bahwa karena berhala itu memiliki kuasa. Artinya begini, ketika kelompok antinomian berkata berhala itu nggak punya kuasa, sehingga segala sesuatu sebenarnya bukan dikendalikan oleh berhala, tapi segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kelompok antinomian berkata bahwa berhala itu tidak punya kuasa. Berbeda dengan kelompok legalis, kita seringkali mendengar nenek moyang kita, orang tua kita berkata apa yang sudah diberikan sebagai bentuk sesaji atau sesajen nggak boleh dimakan. Alasannya sederhana, karena sari-sarinya sudah habis, sudah dimakan. Mereka memaknai berhala itu punya kuasa, kelompok ini. Sehingga karena berhala punya kuasa, berarti yang mau dimakan oleh kita itu sebenarnya sudah tidak ada rasanya. Nah, kalau teman-teman pernah coba
Bapak pernah coba memakan apa yang dipersembahkan kepada berhala atau kepada nenek moyang, rasanya sama aja, nggak ada bedanya. Karena nenek moyang kita, orang tua kita, mungkin leluhur kita dulu mempersembahkan itu sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang, sehingga ketika dicoba dimakan, kopi tetap rasa kopi, susu tetap rasa susu, ayam tetap rasa ayam, tidak berubah rasanya, telurnya tetap rasa telur, tidak berubah rasanya. Nah, asumsi lain, kenapa itu tidak boleh? Bukan semata-mata karena berhala tidak punya kuasa, tapi dalam konteks sekarang kita memahami mungkin tidak boleh itu takut. Kalau makanan itu sudah terkontaminasi oleh lalat, oleh debu dan lain-lain sehingga kotor. Tapi tidak dijelaskan seperti itu. Saya yakin oleh orang tua kita. Orang tua kita hanya bilang, jangan, sudah tidak ada rasanya, sari-sarinya sudah habis, sehingga dilarang. Secara tidak langsung kita berjumpa dengan dua kelompok, yang satu memperbolehkan, yang satu kelompok melarang. Lalu kemudian bagaimana dengan Alkitab bicara? Ya. Bagaimana dengan Alkitab ketika bicara soal makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Maka kita akan melihat pada 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai pasal 11 ayat 1, bagaimana Paulus berkata. Rasul Paulus menuliskan, segala sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada berhala diperbolehkan. Boleh dimakan asal, ini dia, pertama, perhatikan itu berguna atau tidak, dalam kurung ada manfaatnya atau tidak. Ini dia catatan pertama Paulus, boleh asal itu berguna. Sehingga bukan semata-mata kita mau makan, bukan semata-mata karena melihat kelihatannya enak, tapi berguna tidak buat tubuh kita. Dan yang menentukan itu berguna atau tidak bukan orang lain, tapi kita sendiri. Kita yang menentukan, kita yang tahu bahwa itu akan mendatangkan kegunaan atau tidak. Contoh misalkan, jangankan yang dipersembahkan kepada berhala, yang tidak dipersembahkan kepada berhala saja kita bisa mengukur itu berguna atau tidak buat kita. Contoh paling sederhana, ketika kita sedang batuk atau ketika kita sedang flu, maka pilihannya kita akan makan gorengan dan minum es tidak. Kita tidak melihat makanan itu dipersembahkan ke berhala, tidak melihat es itu dipersembahkan kepada berhala, tetapi kondisi kita sedang batuk dan sedang flu. Kira-kira kalau kita makan goreng bala-bala, goreng tempe, lalu ditambah dengan es, minumnya, kira-kira berguna tidak buat kita? Pasti jawabannya tidak. Itu tidak dipersembahkan kepada berhala saja kita bisa jawab itu tidak ada gunanya. Yang ada malah membuat kita sakit, yang ada malah membuat kita menderita. Sehingga pilihannya bukan ada pada orang lain, tapi berguna atau tidak. Yang kedua, pilihannya membangun atau tidak buat diri kita. Pilihannya membangun atau tidak, baik bagi diri kita, baik bagi diri sendiri,
ataupun orang lain. Artinya begini, kalau saya makan makanan sesuatu, itu membangun saya enggak? Membangun saya untuk hidup dalam ucapan syukur, membangun saya untuk mengakui bahwa semua itu berasal dari Allah dan seterusnya, membangun pertumbuhan saya dan seterusnya, mendukung pertumbuhan saya. Kira-kira itu. Misalkan ambil contoh, minuman keras membangun tubuh kita tidak? Wine membangun tubuh kita tidak? Wine bisa membangun tubuh kita, asal itu berangkat dari konsultasi dokter. Kalau dokter menyarankan Anda minum wine saja, cukup 1 seloki dalam 2 hari sekali, berarti itu membangun, walaupun itu bentuknya wine. Karena saya pernah, atau Bapak pernah disarankan dokter seperti itu beberapa tahun yang lalu ketika sering sakit kepala dan seterusnya. Ketika konsul ke dokter, dokter hanya katakan Anda tidak perlu obat. Yang Anda perlukan adalah membiarkan otot-otot dan saluran pembuluh darah di kepala Anda jauh lebih rileks. Dan saya tidak memberi obat, tapi saya hanya memberi Anda terapi. Minum wine setiap sehari sekali. Syaratnya wine itu harus beralkohol 15% minimal. Tapi Anda tidak boleh lebih dari 1 seloki. 1 seloki sehari dan puji Tuhan sembuh. Ada gunanya, membangun tubuh kita. Tapi kalau diminumnya lebih dari itu, kira-kira membangun tidak? Tidak. Mabuk yang ada. Yang ada kita merugikan orang lain, maka itu jangan diminum. Dan ketika Bapak sudah sembuh dari terapi wine itu, ya sudah berhenti. Karena memang niatnya untuk terapi, untuk membangun kesehatan, bukan untuk minum-minum. Kalau itu ada gunanya membangun, ada nilainya membangun tubuh kita, kenapa tidak dilakukan? Sama seperti begini, merokok membangun tidak? Buat laki-laki hanya gaya paling, nggak ada gunanya. Membangun apa? Yang ada merusak paru-paru kita. Di masa muda kita sudah menanam racun di tubuh kita sendiri. Maka berarti itu ketika tidak ada gunanya, jangan dimakan, jangan dinikmati, jangan diminum. Itu yang ketiga, yang kedua yang disampaikan oleh Paulus. Yang ketiga, tanyakan pada hati nurani kita. Hati nurani kita mengizinkan tidak ketika makan sesuatu? Bukan soal boleh atau tidak bolehnya, tanyakan pada hati kecil kita. Ketika hati kecil kita tidak, ya jangan. Saat hati kecil berkata tidak, ya jangan diteruskan. Sederhananya gitu, jangan diteruskan ketika hati kecil kita berkata tidak. Karena berarti kita bertentangan dengan hati nurani kita sendiri. Tanyakan pada nurani kita, boleh ya? Kata orang tua kita boleh, kata teman-teman kita boleh, tapi hati nurani kita bilang jangan. Kamu belum waktunya. Ya jangan. Karena pasti kita akan bertentangan dengan hati nurani kecil kita sendiri. Sama seperti teman-teman para katekisan ketika mau pergi ke sebuah tempat dan kita rasanya tidak pengen ke situ. Tapi teman-teman kita maksa, ayo pergi ke situ, ayo pergi ke sana bareng-bareng dan lain sebagainya. Kita pergi ke situ. Akhirnya kita tidak bisa menikmati perjalanan ke sana. Ketika sampai di lokasi kita tidak bisa menikmati karena hati nurani kita kecil kita bilang tidak. Sama, makanan pun kata Paulus, tanyakan pada hati nurani kita. Saat hati nurani kita berkata tidak, jangan diteruskan. Tapi saat hati nurani kita tidak keberatan, ya teruskan. Yang keempat, jadi batu sandungan tidak? Baik bagi kita ataupun orang lain. Jadi batu sandungan enggak ketika kita harus memakan itu, baik bagi kita atau orang lain?
Kalau itu jadi batu sandungan, lebih baik tidak dilanjutkan. Kalau itu tidak jadi batu sandungan, ya sudah, lanjutkan saja. Misalkan, gampang dan sederhananya, Bapak pernah melakukan puasa sama seperti saudara-saudara yang ikut puasa Ramadan. Ketika Bapak ikut puasa Ramadan, lalu kemudian saat itu ada perkunjungan ke rumah anggota jemaat, karena Bapak tidak sendiri saat itu, ada orang lain, juga ada sesama rekan pendeta, kita berkunjung, lalu anggota jemaat itu mempersiapkan minuman dan makanan, dan Bapak tidak mencicipi sama sekali saat itu. Lalu orang itu bertanya, "Bapak puasa ya?" Saya jawab, "Iya." Jujur saya jawab, "Iya." Karena saya masih mengingat pengajaran yang diajarkan, saya puasa. "Oh maaf," kata keluarga itu, "Bapak kenapa puasa?" Bagi saya puasa itu bukan soal Islam atau Kristen, tapi karena gereja pun mengajarkan untuk puasa. Begitu. Tapi rupa-rupanya rekan pendeta yang lain tidak setuju dengan pandangan itu, sehingga kemudian, "Ngapain ikut-ikutan puasa? Gak usah puasa." Loh, kenapa tidak usah? Alkitab saja mengajarkan itu. Kalau puasa saya itu bukan puasa Syawal, tapi dalam rangka saya mendekatkan diri kepada Tuhan, menghargai apa yang Tuhan berikan, tidak usah. Karena itu jadi batu sandungan, ya Bapak stop, tidak lakukan. Walaupun itu juga bertentangan dengan hati nurani kita, karena hati kita masih ingin puasa, tapi lebih memilih untuk menjaga daripada jadi batu sandungan, lebih baik ya bisa. Itu contoh misalkan hal-hal yang sederhana. Ketika kita makan makanan yang maaf, menurut saudara-saudara kita itu haram, di situ ada teman kita akan sajikan itu atau tidak? Kalau kemudian kita sajikan itu di meja makan, saat makan bersama dengan teman-teman kita, dan saudara kita bilang, "Aduh, saya mah takut wajan bekas goreng ikannya adalah bekas minyak itu akan jadi batu sandungan." Lebih baik tidak bisa disajikan, biar orang lain tidak pernah tahu. Tapi kalau orang lain itu sudah biasa dengan kita dan tidak pernah menaruh curiga, tidak pernah punya pandangan negatif buat kita, kenapa tidak? Karena kita juga berjumpa dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, tapi justru dia menyukai makanan-makanan yang khas milik kita, yang khas kekristenan, yang khas Chinese misalnya. Dia suka, karena bagi dia sama pandangannya, tidak ada ciptaan Tuhan yang haram, tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak baik. Ciptaan Tuhan itu semuanya baik, sehingga dia pun menikmati. Karena itu kita harus berhati-hati. Paulus memberikan sedikitnya ada 4 catatan, boleh atau tidak boleh, terkait maksudnya bukan boleh tidak boleh, soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu. Paulus memberikan sedikitnya 4 catatan buat kita. Lalu bagaimana kekristenan posisinya? Kekristenan jelas posisinya. Kita akan geser ke sini. Kita akan geser sedikit ke sebelah sini. Bagaimana dengan kekristenan? Satu perkataan Yesus yang sangat mungkin menjadi bagian yang mudah diingat. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang mengharamkan manusia, tapi apa yang keluar dari mulut. Nanti dicari ayatnya sendiri. Yesus tegas berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang mengharamkan manusia, tetapi apa yang keluar dari mulut. Bagi Yesus boleh, dan menurut Yesus tidak ada yang tidak boleh. Yang justru mengharamkan itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Apa itu yang keluar? Bukan muntah,
tetapi perkataan kita tutur kata kita. Jadi secara tidak langsung Yesus mau mengajar sesuatu itu boleh. Yang kedua, menurut Yesus, yang tidak boleh itu bukan yang masuk. Bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar dari mulut. Apa itu? Tutur kata kita sendiri, perkataan kita sendiri. Perkataan kita sendiri yang justru bisa merusak. Itulah yang kemudian ditegaskan juga oleh penulis surat Ibrani. Lidah itu di satu sisi bisa berguna untuk memuji, tetapi juga bisa berguna untuk memaki atau mencelakakan orang. Jadi yang dimaksud oleh Yesus, sesungguhnya segala sesuatu boleh, segala sesuatu dipersilahkan. Dan yang terpenting menurut gereja adalah gereja mau menggarisbawahi segala sesuatu itu diperbolehkan sejauh itu berguna dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Itu dia. Gereja memberikan catatan yang secara sederhana. Segala sesuatu itu diperbolehkan sejauh itu berguna dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ada manfaatnya silahkan, tidak ada manfaatnya jangan. Buat gereja bukan soal boleh atau tidak boleh. Ya. Bagi gereja bukan soal boleh atau tidak boleh. Tetapi ada manfaatnya atau tidak. Bukan soal haram atau tidak haram, tetapi berguna atau tidak. Bagi gereja yang terpenting adalah ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada gunanya, ya jangan diteruskan. Tapi kalau itu ada manfaatnya dan itu ada gunanya, ya silahkan. Bagi gereja urusannya bukan yes or no, tapi urusannya adalah baik atau tidak baik buat kita, berguna atau tidak, berfaedah atau tidak buat kita. Dan yang terpenting bagi gereja adalah itu melahirkan kemuliaan buat Tuhan atau tidak. Kalau orang habis makan itu terus kemudian orang itu bersungut-sungut dan tidak memuliakan Tuhan, lebih baik jangan. Karena ada orang mungkin setelah makan sesuatu dia pada akhirnya bersungut-sungut. Kenapa Tuhan ciptakan yang kayak begini? Kenapa Tuhan ciptakan yang kayak begitu? Jangan makan jika memang itu yang terjadi dengan kita. Tetapi selama itu ada gunanya, selama itu ada manfaat yang buat kita, silahkan. Karena gereja memperbolehkan semua. Walaupun di Alkitab juga ada binatang yang halal dan haram,
Tetapi jelas apa yang dikatakan Alkitab itu berbeda sekali konteksnya dengan kehidupan sekarang. Sehingga apa yang dituliskan dalam kesaksian kitab Imamat itu sangat berbeda dengan kehidupan masa kini. Itu tidak bisa menjadi alat ukur untuk kehidupan sekarang. Oke, sementara sampai sini dulu, sambil nanti Rio mencoba memfoto bagian ini dan di-share ke teman-teman. Kita akan melihat pada bagian yang lain. Akan Rio. Sekarang kita bergeser ke materi yang lain.